Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 24 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 18-23. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan penabur dan benih menuntun kita untuk memahami maksud Tuhan atas sabdanya. Tuhan itu senantiasa mengharapkan umatnya menyiapkan hati, punya keterbukaan hati untuk menuruti firman-Nya. Dalam tuntunan kehendaknya yang sungguh dapat ditemukan dalam Sang Sabda, manusia beroleh rahmat dan berkat yang melimpah. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita sudah menjadi tanah yang baik untuk sabda Tuhan? Atau justru hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam diri kita? Kita dituntut untuk menjadi tanah yang baik bagi firman Tuhan. Hal ini nampak dalam kesiapsediaan kita untuk mendengar dan melaksanakan firman Tuhan yang berbuah dalam sikap hidup kita. Misalnya, kejujuran, solidaritas, saling mengampuni, saling menerima perbedaan, dan saling berbagi atau peduli terhadap sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berlomba-lomba menjadi tanah yang baik dan subur, agar benih kebaikan yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita ini tidak sia-sia, namun akan berbuah melimpah. Tidak hanya kita nikmati sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita pun akan mengalami buah-buah yang kita hasilkan itu. Ya Tuhan, bukalah hatiku untuk dapat mendengarkan sabda-Mu dan menjadikannya pedoman hidup serta jalan menuju hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan-Mu. Sabda-Mu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabda-Mu Bapa bagai air segar,
membasahi, menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.